Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, penuh semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Yayu untuk belajar kembali di RA Salman Al Farisi. Tema minggu ini adalah tentang binatang dengan subtema binatang air. Nah, selain binatang air, ada juga binatang darat dan binatang yang terbang di udara. Untuk yang kali ini, kita akan bahas tentang macam-macam binatang laut. Sebelum Bu Yayu lanjutkan, Bu Yayu mau tanya, binatang itu ciptaan siapa ya? Benar, binatang itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan banyak sekali binatang. Yang di air, apa saja coba? Ada ikan, dan ikan itu ada bermacam-macam ikan. Kita nanti akan belajar tentang ikan tuna, ikan pari, apalagi yang punya cangkang keras itu kepiting, ada penyu. Kemudian yang ikannya besar, ikan paus. Ada lagi hiu. Ikan hiu juga termasuk ikan yang sangat besar. Ada ikan jina yang biasa untuk akrobat-akrobat itu, untuk sirkus-sirkus. Ikan lumba-lumba. Apalagi ya? Coba. Benar, gurita. Gurita itu juga termasuk binatang laut. Ada yang, oh ya benar, kuda laut. Betul sekali. Apalagi ya? Udang. Nah, ya nanti akan kita bahas satu persatu ya. Ikan paus. Ikan paus termasuk jenis mamalia, yaitu yang melahirkan anak. Kemudian bernafasnya juga bukan dengan insang, tapi dengan paru. Karena ikan paus itu melahirkan, maka dia juga punya kelenjar susu. Oke. Kemudian ikan paus juga termasuk ikan yang punya suara yang keras. Coba, bagaimana suara ikan paus? Nah, seperti itu ya suaranya ikan paus. Ikan paus juga termasuk jenis ikan yang suka menyelam. Iya sih, karena hidupnya di laut dalam, maka dia suka berenang dan termasuk perenang yang hebat. Lanjut. Coba, itu suara apa ya? Betul, itu suara hiu. Suaranya hiu seperti itu ya. Hiu juga termasuk binatang yang melahirkan, tapi bernafasnya bukan dengan paru-paru, tapi dengan insang. Hiu juga punya penciuman yang tajam. Itu di film-film itu, pernah lihat film hiu tidak? Kalau ada misalnya ada orang yang dimakan ikan hiu, nah karena penciuman hiu yang tajam, dari jarak yang jauh hiu bisa mencium bau daging. Hiu kan makan daging, manusia juga ada dagingnya. Jadi di film-film itu banyak orang yang dimakan hiu, begitu kan ya. Lanjut. Nah, kalau yang ini coba tebak suara binatang apa? Betul sekali, jempol anak-anak. Itu suara lumba-lumba. Lumba-lumba sama dengan kita, bernafasnya menggunakan paru-paru. Lumba-lumba juga termasuk binatang yang menyusui dan termasuk binatang yang cerdas. Seperti anak-anak RA Salman Al Farisi, anak-anak yang cerdas. Lumba-lumba juga termasuk binatang yang suka menolong. Kalau ada yang kesulitan, maka akan dibantu sama lumba-lumba.
lumba-lumba juga loncatannya tinggi. Pernah lihat atraksi lumba-lumba di taman safari? Nah, loncatan lumba-lumba sangat tinggi. Anak-anak bisa loncat seperti itu? Oke, kemudian lumba-lumba suka makan apa? Yuk, biasanya di atraksi itu kalau setelah meloncat diberi apa sama bapaknya itu? Sama pendampingnya? Benar, diberi makan ikan. Nah, itu tentang lumba-lumba. Lanjut. Berikutnya ada binatang yang sama-sama punya cangkang yang keras. Coba tebak apa itu? Benar, kepiting. Ada lagi penyu. Penyu dan kepiting sama-sama punya cangkang yang keras. Tapi ada bedanya loh ya. Kepiting itu jalannya tidak seperti kita. Kita jalannya maju, mundur. Kalau kepiting jalannya ke samping. Jalannya ke samping begini. Karena apa? Karena kakinya ada di bagian samping tubuhnya. Kemudian kepiting juga punya capit. Siapa yang pernah main cari kepiting kemudian kena capit kepiting? Ayo. Itu ada yang angkat jari. Aduh, sakit ya? Oke, lanjut untuk penyu. Tadi kepiting dan penyu sama-sama punya cangkangnya yang keras. Tapi kalau penyu itu bertelurnya di mana coba? Penyu itu bertelurnya di pantai. Kemudian nanti setelah menetas baru kembali ke laut. Oke, begitu ya. Lanjut. Siapa yang pernah lihat film Nemo di film bioskop ataupun di TV? Nah, Nemo itu ikan apa ya? Ada yang tahu? Begini, ikannya kecil-kecil, warnanya jingga, ada belang putihnya, kemudian di sisi-sisinya itu warnanya hitam. Ayo coba, namanya ikan badut atau ikan Nemo. Ikan Nemo itu lucu ya, bagus ya, warna-warni. Nah, itulah kelebihan ikan Nemo, binatang ciptaan Allah yang indah. Oke, lanjut. Ada lagi udang. Siapa suka makan udang? Enak ya, udang goreng atau dicampur dengan dia tumis kangkung. Udang juga makanan yang enak dan bergizi. Tapi ada juga yang ini ya, gatal-gatal setelah makan udang. Itu apa namanya? Alergi udang. Ya, kalau alergi ya jangan makan udang dulu. Kalau yang ini namanya kuda laut. Kalau kita manusia yang hamil adalah yang perempuan, yang betina. Tapi kalau kuda laut yang hamil itu yang jantan, yang laki-laki. Kok bisa ya? Ya bisa dong. Kan Allah itu maha pandai menciptakan sesuatu yang sesuai kehendaknya. Oke, kuda laut itu kecil, mulutnya juga unik bentuknya. Tapi kuda laut termasuk binatang yang tidak pandai berenang. Jalannya renangnya pelan-pelan begitu. Lanjut. Nah, yang terakhir, Bu Ayu mau cerita tentang gurita dan ubur-ubur. Ada yang tahu bedanya gurita dan ubur-ubur? Ya jelas beda dong. Gurita itu punya 8 lengan yang banyak ya, punya lengan yang banyak. Ada 8 lengannya. Iya, kemudian bergeraknya seperti jet. Serut, 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 begitu. Makanannya udang-udang kecil dan cacing beku. Kalau ubur-ubur itu warnanya ada yang putih ya, termasuk binatang yang beracun. Kalau tersengat, sengatannya beracun.
hati-hati kalau kalian bermain di laut atau di pantai ya, gitu. Tapi ubur-ubur termasuk binatang yang hidupnya di laut dalam. Kalau kita tidak menyelam, kita tidak akan ketemu ubur-ubur. Begitu ya anak-anak ya. Oke, sekian dulu penjelasan Bu Yai untuk hari ini tentang banyaknya binatang laut, tentang aneka ragam ciptaan Allah yang ada di dalam laut. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.